pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Al-Hunafa Boarding School. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you, students? I'm fine, thanks. Inshallah. Firas, what are you doing here? I'm doing my assignment. MasyaAllah. Good job. Continue, please. Okay, alright. Para santri, insya Allah kita akan melakukan praktek tibun nabawi, yaitu metode pengobatan ala Nabi. Yuk kita mulai. Bismillah. Treatment ya. Al-Hunafa Boarding School mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah ahlus sunnah dan berakhlak karimah. 5 alasan memilih Al-Hunafa. Pertama, akidah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kedua, penerapan akhlak karimah. Ketiga, bacaan hafalan sesuai dengan kaidah tajwid. Keempat, bahasa Arab secara aktif. Kelima, melanjutkan studi ke perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Al-Hunafa Boarding School mendidik dan melatih santri untuk menjadi pemimpin yang berkarakter. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dengan izin Allah Azza wa Jalla kita akan memulai kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa' atau Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan kita membahasnya secara tematik untuk kitab ini, mengambil tidak secara urut dari apa yang termaktub di kitab, melainkan kita ambil yang insyaallah pilihan tema atau pembahasan yang ada di kitab. Bagi yang mungkin memiliki kitabnya versi terjemahan pustaka Imam Syafi'i, kita bahas dari halaman atau pembahasan kali ini di halaman 127 dari kitab terjemahan.
Jadi kita tidak membahas secara runut karena ini kitab pun kalaupun dirunut dengan kajian 1 bulan sekali itu pun tidak akan relevan ya, karena besarnya dan panjangnya kitab ini. Jadi kita dari halaman 127 kalau versi terjemahan kita bahas secara tematik dampak-dampak buruk maksiat. Dampak buruk maksiat. Perlu diingat kembali ummahat sekalian rahimakumullah, bahwasanya maksiat secara absolut memiliki efek baik pada diri kita terutama maupun pada kehidupan kita. Dan pada sebagian dari salaf ada kalimat-kalimat yang berkaitan dengan tercelaknya maksiat dan efeknya. Di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Bilal bin Sa'ad rahimahullah, beliau berkata, "Wala tanzur ila sigharil ma'siyah walakin inzur man 'asaita." Janganlah engkau melihat ke kecilnya maksiat itu, tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, biqadri ma yasghuru al-dhanbu 'indaka ya'dhumu 'inda Allah wa biqadri ma ya'dhumu 'indaka yasghuru 'inda Allah. Jadi di sini ada perkataan Al-Fudail bin Iyad berkaitan dengan kecil atau besarnya dosa, ya, kecil atau besarnya dosa ukurannya, yaitu ukuran dosa akan menjadi besar di sisi Allah sesuai anggapanmu tentang kecilnya ukuran dosa itu. Jadi suatu dosa itu bisa menjadi azim, bisa menjadi besar di sisi Allah, itu sesuai dengan anggapanmu akan kecilnya dosa itu. Jadi kalau kita menganggap dosa-dosa itu kecil, itu malah bisa menjadi besar di sisi Allah karena meremehkan dosa-dosa itu, meremehkan perkara dosa itu. Makanya para ulama mereka memperhatikan dan menghimpun al-kabair, dosa-dosa besar. Dan tidak ada karya ulama yang berjudul saghair, dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena untuk apa kita mengetahui saghair, dosa-dosa kecil, dan hanya memperhatikan dosa-dosa besar? Dosa-dosa kecil pun bisa menjadi besar. Di antaranya dengan menganggap remehnya kecilnya dosa-dosa itu, maka itu sudah cukup menjadikannya sebagai dosa besar. Maka dosa, ya semuanya dosa, mau dia besar maupun kecil. Kemudian demikian juga kata Fudail bin Iyad, wa biqadri ma ya'dhumu 'indak yasghuru 'inda Allah. Demikian juga ukuran dosa akan mengecil di sisi Allah sesuai anggapanmu terhadap besarnya dosa itu. Jadi orang kalau menganggap suatu dosa itu besar, mengerikan konsekuensinya dan khawatir akan azab Allah dengan dosa itu, maka itu akan membuatnya mengecil di sisi Allah, membuatnya lebih mudah untuk bertaubat. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adznaba dhanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang beriman kalau misal dia berbuat suatu dosa, maka akan dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Ini orang beriman, satu titik hitam, terbekas, ada bekasnya. Begitulah dosa, pasti ada bekasnya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia taba, yaitu bertaubat,
wa naza'a mencabut dosa tersebut, meninggalkannya, wastaghfara meminta ampunan, thuqila qalbuh maka hatinya akan mengkilap kembali, wa in zada zadat, tapi kalau sekiranya dia bertambah melakukan dosa maka titik hitam itu juga akan bertambah, hatta ta'luwa qalbuh, sampai akhirnya titik hitam itu menutupi qalbunya. Fadzalika rannul ladzi dzakara Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka itu adalah ran, yaitu tutupan hati yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal, sekali-kali tidak seperti yang mereka fikirkan, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi perbuatan yang buruk itu bisa membuat hati tertutup. Perbuatan yang buruk di sini ma kanu yaksibun, yaitu perbuatan apa yang mereka dapatkan. Bisa juga penghasilan yang haram itu menutupi hati seseorang. Penghasilan yang haram bisa menutupi hati seseorang. Kemudian jemaah sekalian, jazakallahu khairan. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kita menuju atau kita membahas lanjutan dari pembahasan ini, bahwasanya bermaksiat dalam masalah atau dalam hal-hal yang tidak dilihat oleh orang atau kesendirian itu juga memiliki efek, memiliki berdampak dan balasan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman At-Taimi rahimahullah, inna rajula la yusibu dhanba fi sirri fayusbihu wa alaihi madhallatuh. Sungguh seseorang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, namun pada keesokan harinya dia merasakan kehinaan dosa tersebut. Jadi kalau misalnya kita dosa sembunyi-sembunyi pun akan terasa di waktu berikutnya, yaitu kehinaan dari atau efek dari dosa tersebut, berupa penghinaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, berkata Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, dihikayatkan berkata, man khana Allah fi sir hatakallahu sitrahu fil alaniyah. Siapa yang mengkhianati Allah secara sembunyi-sembunyi, niscaya aibnya akan dibongkar oleh Allah secara terang-terangan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita menuju ke dampak-dampak buruk maksiat. Jadi maksiat memiliki berbagai dampak yang buruk. Dampak yang buruk, dia tercela serta membahayakan hati dan badan, baik di dunia maupun di akhirat, yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti kecuali oleh Allah semata. Ibnu Qayyim dalam kitab ini Ad-Da'wa Dawa menyebutkan banyak sekali dampak maksiat. Di antara dampak maksiat yang dimaksud sebagai berikut. Taib, kita akan membahas beberapanya, karena kalau dibahas tuntas nggak mungkin, karena ada puluhan. Ada puluhan. Kita hanya membahas beberapa saja insyaallah. Dampak buruk maksiat yang pertama, hirmanul ilm, yaitu maksiat menghalangi masuknya ilmu. Ada orang bebal, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diajarin, nggak masuk-masuk ilmunya. Itu ada dua faktor, imma faktor maksiat atau memang faktor murni intelijensianya. Ya, orang nggak bisa belajar, nggak masuk ilmu itu, nggak bisa masuk itu, nggak hafalan susah ya. Itu ada dua kemungkinan, imma dia banyak maksiat
Atau memang yang kedua, Allah Ta'ala ciptakan kualitas intelijensinya itu kurang. Yang kedua ini bukan masuk pembahasan kita. Yang masuk pembahasan kita yang pertama, yaitu karena apa? Karena maksiat. Jadi maksiat itu bisa mengharamkan ilmu terhadap diri kita. Fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika an-nur. Kata Ibnu Qayyim, ilmu itu adalah cahaya yang Allah Ta'ala masukkan ke kalbu, hati. Jadi yang memasukkan ilmu ke kalbu itu Allah. Jadi dan ilmu itu cahaya, Allah yang masukkan ke kalbu. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika an-nur. Sedangkan maksiat itu adalah pemadam terhadap cahaya ilmu itu. Makanya kalau kita melakukan maksiat sementara kita menuntut ilmu, kita akan rasakan hambarnya ilmu tersebut. Hambar kayak nggak masuk ke hati. Tahu itu ilmu tapi nggak masuk ke hati. Tahu hafalan itu tapi pas kita baca nggak sampai ke hati gitu, kayak kita makan dengan makanan yang hambar. Ya nggak ada rasa, dikunyah pun nggak ada rasa karena ada sakit, ada penyakit. Iya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, walamma jalasa asy-Syafi'i baina yaday Malik wa qara'a 'alaihi a'jabahu ma ra'a min wufuri fitnatihi wa tawakkudi dzaka'i wa kamali fahmihi. Ketika Al-Imam Syafi'i duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Imam Malik. Jadi Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baru datang dan dalam keadaan pemuda belia. Maka kecerdasan Imam Syafi'i, kesempurnaan pemahaman yang dimiliki Imam Syafi'i yang masih muda itu membuat Imam Malik tercengang. Maka faqala, berkata Imam Syafi'i, inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura fala tutfi'hu bi zulmatil ma'siyah. Sesungguhnya aku memandang bahwa Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, wahai Syafi'i. Maka janganlah kamu padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Ya. Ibaratnya kalau kita ini mendapatkan suatu ilmu yang masuk ke hati, maka itu berarti Allah Ta'ala telah memasukkan cahaya ilmu itu ke hati kita. Rasanya enak, nikmat. Namun jangan padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya maksiat. Dan tidak enak keadaannya. Tidak enak keadaan kita punya ilmu namun juga rutin maksiat. Sangat hambar jadi ilmunya itu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Waqi'i, itu Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya beliau. Aku mengadu, komplain kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ini buruknya hafalan Imam Syafi'i saja ketika beliau komplain. Itu padahal kalau dibandingkan dengan orang sekarang, masih lebih bagus Imam Syafi'i jauh. Seburuk-buruk hafalan Imam Syafi'i, masih lebih bagus hafalan beliau dibandingkan hafalan kita sekarang. Maka itu komplain beliau, pengaduan beliau kepada gurunya, kok saya sekarang enggak benar yang ngafalin ya Syekh. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' kemudian membimbingku dan menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Wa qala a'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yutahu 'asi. Dan Waqi' berkata, ketahuilah wahai Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu fadl. Ilmu itu karunia. Wa fadlullahi la yutahu 'asi. Dan karunia Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat.
Maka kalau mau menuntut ilmu dengan baik, sampai ke hati ilmunya, bukan cuma pengetahuan belaka, maka harus dibekali dengan bersihnya kalbu dari maksiat. Taib, itu yang pertama. Jadi dampak buruk maksiat yang pertama, maksiat menghalangi masuknya ilmu. Kalau ilmu itu udah terhalangi, enggak kerasa ilmu itu di hati, maka bagaimana dengan amal? Ya amalnya juga rusak, ya juga hambar. Ya gara-gara ilmunya itu juga, jadi ilmunya itu hambar, maka amalannya hambar. Walaupun setiap hari ngaji, ya. Taib. Kemudian yang kedua, dampak buruk maksiat. Hirmanur rizq. Maksiat menghalangi datangnya rizki. Maksiat menghalangi datangnya rizki. Dan rizki itu adalah segala kenikmatan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, maka itu rezeki. Ya, rezeki ini umum sekali. Ya. Kalau ilmu tadi yaitu segala pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia ataupun akhirat. Adapun rezeki segala kenikmatan yang bermanfaat untuk manusia, maka itu rezeki. Ya. Nikmat di sini mencakup nikmat kekayaan, mencakup nikmat kesehatan, mencakup nikmat pertemanan, mencakup nikmat perjodohan, mencakup nikmat anggota tubuh dan seterusnya. Ya, semua rezeki itu. Terutama sekali makanan, minuman, kekayaan dan semisalnya. Pakaian itu rezeki. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh." Sungguh ada hamba yang terhalang dari rizki karena dosa yang dia perbuat. Jadi terhalang dari rizki karena dosa yang dia perbuat. Kenapa kok urusannya enggak kelar-kelar, rizkinya enggak dapat-dapat? Coba tanya. Barangkali karena dosa yang belum ditaubatkan. Makanya rizki yang normalnya dia dapatkan itu enggak dapat-dapat. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa kama anna taqwallahi majlabatun lirizqi fatarku taqwa majlabatun lil faqri. Ya, sebagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan rezeki, ya, menghasilkan rezeki, maka meninggalkan takwa akan menyebabkan kefakiran. Kok takwa bisa mendatangkan rezeki? Iya. Ada di surat At-Talaq. Coba kita lihat di surat At-Talaq. Takwa itu malah mendatangkan rezeki, gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadikan buat dia jalan keluar. Jalan keluar itu solusi dari problematika. Wa yarzuqhu, ini yang kedua. Setelah Allah berikan solusi, Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Gitu. Kenapa kok dikaitkan di sini rizki dari arah yang tidak disangka? Karena sesuatu itu kalau bersifat faja'ah, tiba-tiba dari arah yang tidak disangka, itu lebih indah dibandingkan sesuatu yang sudah diprediksikan. Dari takwa itu bisa mendatangkan satu jalan keluar dari problematika, dua rizki.
dari arah yang tidak disangka. Ya. Sebagaimana takwa kepada Allah akan mendatangkan rizki, maka meninggalkan takwa lawannya akan menyebabkan kefakiran. Kefakiran ini imma dengan tidak datangnya rizki, jadinya fakir, atau kefakiran berupa rizki itu sudah ada tetapi tidak memuaskannya. Jadi fakir itu ada dua macam. Satu, fakir karena tidak dapat rizki, atau dua, fakir mental. Rizkinya luas, tapi tetap kefakirannya itu di hadapan matanya terus karena berkegantungan dengan dunia. Makanya fakir juga orang ini. Jadi fuqara, bahkan itu fakir yang hakiki, yang tercela, yang hakiki, itu seberapa luas pun rezekinya, dia tetap panik, dia tetap kesulitan. Fakir. Ya. Jadi orang yang tidak bertakwa itu walaupun rezekinya meluas, fakir dia. Fakir mental. Mentalnya mental fuqara. Itu tetap merasa tidak puas dengan rezeki tersebut, tidak qanaah. Ini disebabkan tidak bertakwa. Boleh jadi penyebabnya karena dosa-dosa dia dalam mengais rezeki tersebut, dapatnya yang haram, ngambil yang haram. Maka itu tidak menjadikannya puas, sehingga fakir terus. Jadi mentalnya yang fakir. Taib. Kemudian dikatakan famastujliba rizqullahi bimithli tarkil ma'asi. Tidak ada yang dapat mendatangkan rizki kecuali dengan meninggalkan maksiat. Maksudnya tidak ada hal yang menjadi sebab terbaik untuk mendatangkan rizki kecuali dengan atau yang semisal dengan meninggalkan maksiat. Saya ulangi. Tidak ada hal yang lebih berefek menjadi sebab datangnya rezeki yang semisal dengan meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat itu merupakan salah satu sebab terbesar untuk melancarkan rezeki kita. Ya. Jadi sebab-sebab kelancaran rezeki itu kan ada beragam macam. Ada yaitu dengan cara bekerja. Ada dengan cara kita bergerak, yuk berusaha, buka usaha. Ada dengan cara kita nanya-nanya, link, ya, celah. Ada dengan cara kita melobi orang. Tapi cara yang terbaik, yang paling pertama adalah tinggalkan maksiat. Sebelum cara-cara duniawi, coba cara-cara kehambaan pada Allah Ta'ala, tinggalkan maksiat, maka makin lancar insyaAllah rezekinya. Ya begitu, itu yang kedua. Ya, efek buruk maksiat yang kedua, yaitu maksiat menghalangi datangnya rezeki. Yang ketiga dari efek buruk maksiat, wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bain Allah. Itu efek maksiat apa? Kehampaan hati dari mengingat Allah. Hatinya itu hampa. Di sini ditakbirkan atau dilukiskan oleh Ibnu Qayyim berupa wahsyah. Wahsyah. Jadi wahsyah itu adalah liar, hampa, tidak jelas gitu, liar, hampa. Ya, wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Jadi kehampaan yang didapatkan oleh dirinya di kalbunya, kehampaan antara dirinya dengan Allah, jadi hampa gitu loh. Hubungan yang hampa. Ya, hubungan yang gersang antara diri dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berhubungan dengan pasangan kita secara gersang, itu kan gak enak.
Ya di rumah ya cuma ngeliat pasangan udah lewat gitu aja, kayak nggak ada perasaan. Pun begitu kalau misalnya lebih-lebih maksiat terhadap Allah, kepada Allah itu seperti ada kegersangan yang membuat hati kita tuh hambar, hampa, liar. Ini dirasakan oleh pelaku maksiat antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun asla. Sama sekali tidak dapat dibanding dengan kelezatan apapun. Walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah. Meskipun seluruh kelezatan dunia terkumpul pada dirinya, tetap saja ia tidak akan mampu menutupi rasa hampa tersebut. Walaupun dia menang Piala Dunia misalnya, sudah berapa miliar dalam sekejap dapat uang, kekayaan. Tetapi kita tahu bahwasanya hatinya hampa akan Allah. Enggak sama sekali berpikir, enggak sama sekali zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya saya memohon kepada Allah ketika itu agar Maroko kalah. Supaya orang Islam itu enggak cinta dunia. Malah justru kekalahan itu walaupun pahit secara keduniaan, tapi itu berhikmah, dijaga oleh Allah ini kaum-kaum muslimin ini. Karena kalau misalnya menang Piala Dunia, geger, ya, kemudian mereka akan pindah kiblat nanti hatinya, kiblatnya ke bola atau ke uang, komoditas dan seterusnya. Itu udah fitnah, udah kelas. Jadi yang dicium bukan ibu mereka, bukan yang dicium piala. Yang itu pun akan disimpan nanti di istana negara. Enggak mereka bawa ke rumah masing-masing, enggak. Ya, maka kalau seorang muslim itu dia tercandukan akan dunia maksiat, kemudian hampa dia akan Allah, ibadahnya itu, sholatnya itu udah nggak berisi, ya udah nggak berisi. Antara hubungan dia dengan Allah itu tidak ada apa-apa lagi, kelas. Dan itu nggak enak, sangat tidak enak. Kemudian kata Ibnu Qayyim, atau disebutkan oleh syair penyair, bahwasanya hal seperti ini, kehampaan ini tidak dirasakan kecuali oleh orang yang memiliki kehidupan di hatinya. Kalau dia masih hidup hatinya, dia akan merasakannya, kehampaan itu, kok saya kayak gini ya sekarang ya. Karena masih hidup hatinya. Masih jadi ngerasa, kok saya sekarang kayak gini ya. Nggak kayak masa-masa lalu ketika saya mudah menangis karena Allah, mudah ingat sama Allah, ngaji pun kerasa banget. Kok sekarang saya hambar ya. Itu masih hidup tuh hatinya. Karena apa? Karena kata penyair, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Kata penyair, luka itu tidak akan menyakitkan orang yang sudah mati. Luka itu tidak akan menyakitkan orang yang sudah mati. Luka itu hanya terasa sakit bagi orang yang masih hidup. Ya begitu juga dengan kalbu yang masih hidup. Maksiat itu akan terasa efeknya, ketidaknyamanannya bagi orang yang masih hidup hatinya. Adapun bagi orang-orang kafir atau yang telah mati hatinya, maksiat mereka itu tidak membuat mereka engeh. Kehampaan yang ada di hati mereka tidak terasa. Karena mereka akan selalu cari selingan, yaitu dunia. Ya, begitu. Falau kata Ibnu Qayyim, falau lam tutrakidz dzunub illa hadran min wuqu'i tilkal wahsya lakana al-aqilu hariyan bitarkiha. Sekiranya dosa-dosa itu tidak ditinggalkan melainkan untuk menghindari kehampaan ini, tentulah hal itu sudah layak dijadikan alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkannya. Jadi sekiranya dosa itu ya
cuman ini doang keburukannya, itu sudah cukup bagi kita untuk menghindari dosa. Karena saking tidak enaknya kita punya kehampaan hati. Coba kalau hati hampa itu, dengar Al-Quran nggak keresep, dengar sunnah Nabi yang nggak ada niatan buat mengamalkan, dengar tausiah, mau'izah hasanah, nasihat yang nggak ada rasa. Itu sudah cukup sangat mengganggu itu bagi orang yang masih hidup hatinya. Dan kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa syaka rajulun ila ba'dil 'arifin wahsyatan yajiduha fi nafsihi. Ada seseorang yang mengadu kepada sebagian orang arif tentang kehampaan yang dia rasakan dalam jiwanya. Lalu pengaduan ini pun dibalas dengan syair, idza kunta qad awhashatka adz-dzunubu fada'ha idza syi'ta wasta'nis. Jika engkau telah merasa hampa karena dosa, maka cepat-cepat tinggalkan jika kau mau, dan raihlah kebahagiaan dengan meninggalkannya. Jadi yuk kita tanya pada diri kita, sekarang hampa nggak kira-kira? Nah, kalau misalnya dengar Al-Quran hampa, dengar hadis hampa, dengar pesan-pesan religius hampa, dengar kajian pun biasa aja semua. Nggak ada mikir buat apa ya, buat mentadaburinya gitu, nggak ada. Maka ya tinggalkan dosa. Kalau ternyata bilang kayaknya saya nggak ada dosa, cukup ngerasa nggak punya dosa aja itu udah dosa tuh ya. Jadi pasti ada dosa yang mungkin rutinan kita lakukan yang itu membuat kita terhijabkan dari kelezatan beribadah. Ya. Walaysa 'alal qalbi amarru min wahsyati dzanbi 'ala dzanbi fallahul musta'an. Tidak ada yang terasa lebih pahit bagi hati daripada kehampaan yang disebabkan dosa di atas dosa. Dosa di atas dosa itu makin hampa, makin hampa. Ya Allahul musta'an. Kepada Allah lah kita minta pertolongan. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama, efek dosa dihijabkan dari ilmu bermanfaat. Yang kedua, dihijabkan dari rizki yang halal, yang berkah. Yang ketiga, maksiat menjadikan hati itu hampa dari mengingat Allah. Taib, yang keberapa sekarang? Yang keempat ya. Yang keempat, al-wahsyatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas. Yang keempat, merasa hampa di antara manusia. Ini maksiat membuat kehampaan terhadap manusia. Membuat kehampaan terhadap manusia. Kalau tadi yang ketiga kehampaan terhadap Allah Azza wa Jalla, yang keempat kehampaan terhadap manusia, terutama terhadap ahlul khair minhum, terhadap orang baik. Jadi maksiat membuat kita itu merasa hambar kalau bergaul pada orang, apalagi terhadap orang baik, makin hambar kita. Fa innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Jadi gara-gara maksiat dia merasakan wahsyah, yaitu keterasingan dalam pergaulan terhadap sesama manusia, terutama orang-orang yang saleh. Jadi hampa pergaulannya. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyatu ba'uda minhum wa min mujalasatihim. Jika keterasingan itu menguat, pasti dia makin merasa jauh dari mereka, makin jauh dari mereka. Ba'uda minhum wa min mujalasihim, makin jauh dari mereka dan makin enggan duduk bareng mereka, yaitu orang-orang baik, ahlul khair, orang-orang saleh.
makin enggan duduk bareng orang-orang saleh. Maka kalau ditanya, fulanah kemana atau fulan kemana kok sekarang nggak pernah ikut kajian dimanapun, dan memang dia nggak pernah ngaji lagi, yakin deh karena dosa. Yakin karena dosa. Walaupun alasannya, oh dia udah kerja sekarang, yakin karena dosa. Karena udah kerja itu enggak menjadikan seseorang itu terhalangi dari majelis ilmu. Ya, oh dia udah punya bisnis pecel sekarang, atau bisnis apa ya? Ya terserahlah dia bisnis apalah. Ya, dia udah punya toko sekarang. Oh kalau udah punya toko berarti udah nggak pernah ke majelis ilmu gitu ya? Gitu. Dosa karena dosa, bukan karena punya toko. Toko jangan disalahin. Apalagi pecel dan ayam-ayamnya itu jangan dijadikan kambing hitam. Melainkan dosanya dia yang membuat dia nggak mau lagi ngumpul bersama orang-orang yang ngaji. Dan pasti setelah itu nggak enakan, mau ngaji lagi malu karena udah lama nggak ikutan. Tambah lagi ini perasaan-perasaan nggak enak. Ya. Begitu. Atau kok dia nggak pernah ngaji lagi ya, baik di sini atau dimanapun. Oh dia udah nikah sekarang. Oh jadi nikah itu ngalangin seseorang dari ngaji? Enggak, harusnya malah semakin nikah. Semakin nikah gimana semakin? Harusnya malah dia nikah malah semakin dia nutut ilmu, gitu loh. Bukan semakin nikah. Iya benar sih, semakin nikah maksudnya ya semakin sering dia nikah. Kok bisa kayak gitu? Maksudnya semakin berumah tangga ya semakin dia itu butuh ilmu gitu loh. Bukan semakin udah nikah semakin jauh dari majelis ilmu. Ini jangan-jangan pasangannya ini isinya pendosa atau gimana kok malah jauh dari ilmu? Ya, jadi tidak ada alasan. Oke, dia udah punya anak sekarang. Oke, punya anak. Semua pun punya anak. Ibu-ibu pun punya anak. Saya pun punya anak. Punya anak itu tidak menghalangi dari majelis ilmu, kecuali mungkin ya anaknya masih menyusui dan itu susah untuk dibawa ke majelis ilmu, itu ma'dzur, diberi uzur lah. Ya. Oke lah, diberi uzur lah mungkin ya. Tapi tetap orang kalau misalnya memang dia cinta majelis ilmu, dia akan tetap dengerin ilmu atau berusaha ke majelis ilmu walaupun punya anak yang masih disusui, mungkin rata-rata mau itu tetap ke majelis ilmu. Ya. Atau minimal berkumpul dengan teman-teman ngaji walaupun belum sampai tahap ke majelis ilmu karena repot dengan anak. Minimal masih bergaul dekat dengan orang-orang baik. Bukan malah kemudian futur, kemudian makin jauh sama teman-teman yang saleh atau salehah, malah justru mulai mendekat pada teman-teman yang hidupnya itu hambar ya. Jadi kita lihat dan kalau misalnya kita ada teman seperti ini makin jauh, kok dia malah makin dekatnya sama teman-teman yang lebih menyeret ke mall atau ke tempat-tempat yang melalaikan, maka deketin. Ya, buat dia itu merasa bahwasanya dirinya harus kembali kepada kebaikan. Ya, itu efeknya. Wa hurima barakatal intifa'i bihim, gara-gara maksiat orang itu tidak dapat memperoleh berkah dengan mengambil manfaat dari orang-orang saleh. Duduk bareng orang saleh ya makin jauh. Ya. Wa qaruba min hizbi syaitan. Pelaku maksiat ini pun semakin dekat dengan golongan setan biqadri ma ba'uda min hizbir rahman, sesuai dengan kadar jauhnya dia dari hizbur rahman, yaitu golongan Allah azza wa jalla, orang-orang baik. Jadi pilih ya. Dan kita ngelihat beberapa dari orang dulu ini ngaji, bahkan cadaran, bahkan jadi panitia kajian.
Jadi pendidik kajian, ngurus kajian ya. Namun futur kemudian karena memang qadarullah suaminya juga bukan orang yang tertarik ngaji ya. Futur ya, futur kembali ke lampaunya, akhirnya mulailah berdekatan kembali dengan orang-orang lalai. Makin jauh dari kajian dan kemudian jilbabnya udah modis, sudah beda, nggak lagi cadaran. Kemudian juga menor dandanannya kemana-mana, ke hotel ini ke hotel itu bareng teman-temannya, dan seterusnya dari kegiatan-kegiatan parlente seperti itu. Maka futur yang terjadi ini karena makin jauhnya dia dari teman-teman yang solehah. Ini ada perempuan seperti ini. Padahal dulu panitia kajian. Ya. Lalu kemana itu ilmunya? Ya, ini karena maksiat yang diturutkan terus, kemudian makin dekat sama hizbus syaitan dan malah makin jauh dari hizbur rahman dan makin suka mengejek atau menyindir orang-orang yang baik dengan alasan aku mah apa adanya, aku mah nggak munafik gitu. Aku mah apa adanya, aku mah nggak munafik, nggak kayak orang-orang itu pakaian doang munafik, pakaian doang yang bagus dan lebar tapi mereka munafik. Tuh kayak gitu tuh. Gara-gara saking sering dekatnya dengan hizbus syaitan. Ya, jadi dia makin asing dengan orang-orang baik. Ya. Kemudian wa taqwa hadhihi alwahshatu hatta tastahkima fataqwa bainahu wa bain imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi wa bainahu wa bain nafsihi fatarahu mustawhishan bi nafsihi. Rasa terasing ini akan bertambah kuat, bahkan semakin merajalela sampai-sampai mempengaruhi hubungannya dengan istri atau suami, mempengaruhi hubungannya dengan anak, dengan kerabat, bahkan terhadap jiwanya sendiri. Itu saling bertentangan antara hati dengan hatinya sendiri, hingga engkau melihatnya merasa asing meskipun terhadap diri sendiri, bingung sama diri sendiri gara-gara maksiat. Ya, termasuk tercandukan dengan game online misalnya, terlalu larut dalam main game. Ya, sampai setiap hari, setiap waktu, istri dikacangin, anaknya nggak dipeduliin, kerabat dilupain, bahkan untuk kebutuhan dirinya sendiri nggak peduli dia. Karena yang penting ini stage-nya harus berhasil hari ini, harus sampai level ini level itu misalnya. Iya, bahkan hartanya habis untuk bayar voucher game itu. Lihat, orang ini terasing ya. Dia nggak kenal keluarga lagi, bahkan dia bingung dengan dirinya sendiri. Dan itu terjadi loh, bibitnya pada anak-anak remaja. Ya, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak game center gitu, kayak game online gitu, sampai ada anak yang sampai nginep ya. Saya nggak tahu masih ada apa nggak, Bu? Masih ada nggak, Bu, kayak gitu, Bu? Bu? Halo? Banyak? Atau jangan-jangan udah nggak nginep lagi di rumahnya, bahkan di-provide oleh orang tuanya seharian. Mumpung liburan, nah udah nggak apa-apa, bebas 24 jam main aja kamu. Ntar sekolah kepikiran game lagi. Minimal cerita ke teman-temannya tentang game itu. Ya. Dan akhirnya tercandukan. Mulai lupa sama orang tua, lupa sama saudara, gara-gara hal seperti ini. Akhirnya bingung. Bahkan sampai ada yang semi gila gara-gara itu. Dan ada yang ketergantungan luar biasa, sehingga ketika orang tuanya mencabut kabel untuk main game itu dicabut, dia marahnya luar biasa. Tuh lihat ya. Dan itu apakah itu maksiat? Termasuk maksiat, ngabisin waktu keterlaluan ya. Sebagian salaf berkata, inni la'asillaha fa'ara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Aku pernah bermaksiat kepada Allah, lalu kurasakan bahwa kemaksiatan itu mempengaruhi tingkah laku istri dan hewan tungganganku. Jadi efek maksiat itu juga berpengaruh pada tingkah laku orang sekitar.
membuat kita tuh ngerasa hambar, nggak enak sama berhubungan sosial dengannya. Jadi maksiat itu mempengaruhi tingkah laku imraati, istriku. Ya. Jadi kalau pasangan itu error, ya bisa jadi karena errornya dia emang lagi error ya. Tapi bisa jadi karena itu balasan dari Allah akan maksiat kita gitu loh. Ya, error di sini maksudnya enggak struck gitu dengan perasaan kita gitu. Kok sikapnya kok aneh gitu loh. Nah itu coba ngaca dulu biar jadi karena oh ya karena tadi saya maksiat ini balasan dari Allah. Bahkan hewan tungganganku, kendaraan, ya itu kata para salaf. Sampai keledai, ya keledai yang mereka tunggangi kok rasanya nggak enak ini sekarang. Ini gara-gara maksiat tadi saya. Sampai ada juga riwayat lain yang menunjukkan bahwa saya sampai tikus di rumahku. Jadi kelakuan tikus di rumahnya itu membuat dia introspeksi. Ini gara-gara maksiat saya. Nah kalau misal coba kalau kita refleksikan, walaupun nggak mesti ya, nggak mesti ada tikus berarti ada maksiat, nggak mesti gitu ya. Tikus masuk, oh siapa nih maksiat nih? Ya nggak gitu juga ya. Ya nggak mesti gitu ya. Melainkan ya coba kita introspeksi aja. Kalau misalnya kita malam-malam dengar tikus lagi mengerat gigit ngerat kayu pintu misalnya atau apa, krek, wah ini tikus nih. Cobalah sebelum kita salahkan tikus dan memang tikus itu bersalah ya. Kita coba introspeksi diri. Oh ini semua takdir Allah dan ini boleh jadi gara-gara maksiat saya. Ya boleh jadi begitu. Jadi untuk diri sendiri kita introspeksi, tapi untuk orang lain masalah ini ya jangan kita salahkan orang. Ya sehingga kalau misalnya kita ngelihat tetangga nih, terus ada tikus keluar dari rumahnya, pasti dia ahli maksiat itu tetangga itu. Ya enggak gitu juga. Untuk orang lain enggak boleh kita refleksikan seperti itu. Ya. Enggak boleh. Atau kita ada tetangga ngomong sama kita, "Bu, di rumah saya kok suka datang ini ya, cicak, tikus." Gimana ya? Enggak, ya jangan kita bilang itu gara-gara kalian maksiat sih kepada Allah. Ya mereka tersinggung lah digituin. Ya enggak lah. Itu untuk diri kita masing-masing aja ya. Untuk diri kita masing-masing atau untuk keluarga kita. Jadi itu akan berpengaruh. Misalnya motornya, mobilnya kok nggak enak nih hari ini nih. Ya memang ada sebab duniawi yang konkret dan realistis. Mungkin bensinnya campuran atau mungkin terlalu dingin atau kurang dipanasin kendaraannya. Jadi kok nggak enak makainya. Itu ada. Tapi ada sisi lain yang kita itu perlu introspeksi. Boleh jadi ini nggak enaknya ini saya tunggangin sekarang kendaraan saya karena Allah Ta'ala hukum saya atas maksiat saya. Begitu ya. Taib. Kemudian yang kelima dan ini terakhir aja untuk pembahasan efek maksiat. Bagi yang punya pertanyaan segera ditulis di kertas. Kalau bapak-bapak boleh langsung nanya secara lisan. Kalau ibu-ibu pakai kertas ya. Tulisannya yang benar Bu ya. Jangan meleng-meleng gitu jangan ya. Kemudian efek maksiat yang kelima yaitu ta'siru umurihi alaihi. Maksiat membuat semua urusan dipersulit. Urusan ribet jadinya. Padahal harusnya simple, tapi jadi ribet. Urusan dipersulit. Baik urusan sama orang atau urusan sendiri gitu loh. Kok ribet ya gitu jadinya. Padahal kan tinggal begini doang gitu loh. Tapi jadi sulit nih urusan. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alaihi. Tidaklah pelaku maksiat melakukan suatu urusan melainkan dia akan menemui berbagai kesulitan dan jalan buntu dalam menyelesaikan hal itu. Jadi kalau ini misalnya satu keluarga ribet urusannya, semuanya ya urusan makanan nggak ada lah, hutang lah sana sini, urusan omongan orang lah, pokoknya ribet urusan, nggak kelar-kelar. Coba pada introspeksi diri itu satu keluarga, boleh jadi gara-gara apa?
gara-gara dosa, maksiat. Iya. Begitu. Coba kalau lihat orang-orang ahli taat, satu keluarga taat semua insya Allah pada Allah, walaupun ya ada kesalahannya tapi lebih besar ketaatannya. Ya. Apapun itu kesulitannya, itu Allah permudah. Dan kelihatan ini keluarga yang santai gitu, enak gitu loh. Ya. Tiba-tiba Allah permudah, Allah berikan jalan keluar. Beda dengan ahli maksiat. Ini itu ribet urusannya. Ya. Mau pergi ke sana bingung. Mau diam juga bingung. Mau kerja pening duluan. Ribet urusannya, ya. Ribet pokoknya ribet. Dan kadang-kadang nggak ada jalan keluar, buntu semua. Demikianlah faktanya. Ya. Kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra, faman 'attala at-taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Sebagaimana ya. Kalau orang itu bertakwa pada Allah, niscaya urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, siapa yang mengabaikan takwa, niscaya urusannya akan dipersulit oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi coba bertakwa deh. Lepas dari maksiat, habis itu bakal gampang tuh urusan, insya Allah. Ya Allah itu kalau udah gampangin urusan, dalam sekejap kok gampang, ya selesai gitu, udah selesai habis itu. Gak disangka kok cepet gini ya, ternyata emang sebabnya maksiat yang membuat Allah halangi. Maka langkah mengherankan. Wayallahi al-ajab. Sungguh mengherankan. Kaifa yajidul 'abdu abwabal khairi wa abwabal masalihi masdudatan 'indah atau anhu wa turuqahu mu'siratan 'alaihi wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Sangat mengherankan bagaimana mungkin seorang hamba Allah menyaksikan pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan tertutup serta jalan-jalan menjadi sulit, tapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Ajaib. Dia lagi punya urusan yang ribet, tapi dia nggak ngerti sebab keribetan urusan ini. Ya, yaitu sebabnya apa? Maksiat. Dia belum taubat. Cobalah taubat dari maksiat tersebut, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi ajaib ya. Apalagi udah ngaji. Ya udah ngaji, urusannya ribet, hutang banyak. Urusannya ribet, hutang banyak. Kemudian hubungan dengan keluarga juga nggak enak. Kalau nggak tahu apa penyebabnya, ajaib ini. Apa arti ngaji dong? Harus tahu penyebabnya adalah apa? Maksiat. Harus taat sama Allah. Kalau maksiat terus ditaubatkan, baik maksiat berkaitan dengan hak Allah, taubat, atau maksiat berkaitan dengan hak orang lain, maka harus minta maaf dan minta penghalalan. Ini juga maksiat. Contoh apa? Dia nyakitin orang, pernah atau berkali-kali nyakitin orang, bikin orang itu sakit hati dengan lidahnya, dengan sikapnya, dengan kelakuannya. Minta maaf sama orang itu. Boleh jadi ya, boleh jadi orang-orang kesel sama dia gitu loh. Entah karena hutang gak mau bayar, entah karena lidahnya, entah karena kelakuannya, entah karena sikapnya, entah karena mungkin anaknya nakal, kemudian orang lain atau tetangga mendapatkan efek dari kenakalan anaknya. Enggak pernah minta maaf, gengsi, enggak ngerasa bersalah, maka Allah hukum dengan kesulitan urusannya. Ya kalau bahasa Sundanya tuh kadang-kadang ini pak orang pamali nih, kena kutukan orang-orang gitu, kena omongan orang-orang karena orang pada kesel sama dia, makanya dia susah ribet urusannya. Caranya sekarang bukan malah terus-terusan gengsi untuk minta maaf. Caranya minta maaf sama orang-orang itu. Mohon maaf, dulu saya pernah mungkin saya ngejek kamu sampai dipermalukan di depan umum. Saya sekarang minta maaf, saya sadar kesalahan gitu. Ya insya Allah dimaafin sama orang itu.
dan Allah Ta'ala akan memaafkan dan akan memberikan jalan keluar. Tapi kalau hutang jangan minta maaf doang, bayar. Mohon maaf ya, saya waktu itu punya hutang 5 juta, saya minta maaf aja. Terus minta maaf, terus apa Pak? Ya udah itu aja, maafin lah gitu. Oh enak aja, kalau hutang nggak bisa ya. Baru mau bisa dimaafin kalau bayar. Nah, kerap kali karena kata Nabi SAW, matalul ghaniyyi zulmun. Ngaretnya orang yang mampu bayar itu zalim. Ngaret dia bayar padahal dia mampu, zalim dia. Ya setiap mau ditagih absen, nggak ada di rumah. Ya. Kalau hampir berpapasan, tiba-tiba dia lewat gang lain atau nggak ada gang lain, lewat gorong-gorong. Yang penting nggak kelihatan sama pemilik uang. Lah ini kan berarti orang ini cari masalah. Ya. Ajaibnya saya ada saudara jauh itu punya utang sama seseorang punya utang. Ini para orang-orang kehidupan orang-orang tua loh. Dia punya utang sama orang. Suatu hari orang yang punya duitnya itu, orang tersebut mati. Malah senang dia. Alhamdulillah mati dia, berarti udah habis utang saya. Ya justru malah harusnya malah tambah ngeri ini. Dia mati berarti kan ente masih ngutang sama dia. Kalau nggak bayar, di akhirat urusannya ini lebih repot lagi. Mending kalau masih hidup kita bisa minta keringanan atau minta dihapus hutangnya, mending. Lah ini udah mati. Hutang. Kan berarti kan milik siapa sekarang uangnya? Harusnya milik ahli waris. Nanti bakal dituntut di akhirat oleh dia dan ahli warisnya. Ini malah seneng, alhamdulillah dia mati, bebas dah sekarang saya dari dia. Ya enggak, ini malah lebih mengerikan lagi. Ya gitu. Jadi coba ya, kalau misalnya ternyata di antara dosa kita di lampau itu adalah nyakitin orang, baik dengan hutang atau nilap sesuatu darinya dan misalnya, maka coba minta maaf, minta kehalalan atau bayar. Ya, itu yang membuat insya Allah urusan kita dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu, jangan gengsi dengar ini, jangan gengsi ya. Jangan gengsi, enggak lah, masa gara-gara lampau kayak gitu masa kita jadi sulit urusannya. Nah, itu banyak orang seperti itu, nggak nyadar kalau misalnya dosa-dosa lisan dia dan hutang dia kepada orang itu yang membuat keluarganya berantakan. Ya, taib. Kita cukup insya Allah untuk materi sampai sini. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Insya Allah masih ada waktu sekitar setengah jaman. Insya Allah Taala. Bapak ada yang mau bertanya Pak? Nah, diem aja Pak ya, karena punya hutang atau gimana Pak? Kok diem aja Pak? Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Apa termasuk orang-orang munafik jika tidak mengamalkan ilmu yang didapat dari kajian-kajian untuk menstatementkan atau memvonis atau menilai dan mensifati sebagai munafik? Ini jangan dulu. Tetapi memang bisa jadi orang munafik itu tidak mengamalkan ilmu, iya. Tetapi tidak semua yang tidak mengamalkan ilmu lantas menjadi munafik. Nggak mesti. Karena semua dari kita belum bisa mengamalkan ilmu sepenuhnya. Ya. Ada kalanya seseorang mengikuti hawa nafsu sesekali, bermaksiat sesekali, maka lantas dan dia tahu itu adalah maksiat, berarti nggak mengamalkan ilmu. Ya nggak langsung dikatakan munafik. Ya maksiat, ya. Orang ini terjerumus aja gitu. Ya. Jadi memang orang munafik itu tidak mengamalkan ilmu, tapi tidak mesti orang yang tidak mengamalkan ilmunya lantas dilabeli sebagai munafik. Ya, saya pun dan siapapun di sini, saya yakin enggak semua ilmu langsung kita amalkan sekarang.
ada yang kita langgar juga. Dan ini manusiawi. Tapi yang terbaik adalah kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu, yaitu bersikap tepatlah dan dekatilah kebenaran. Ya, begitu, insyaallah. Tapi kalau memang dari awal dia tidak pernah mau mengamalkan ilmunya apapun itu, maka boleh jadi ia munafik. Karena dia mencari ilmu bukan untuk diamalkan pada awalnya. Ya, begitu. Sebagaimana orientalis itu munafikun semua. Mereka belajar Islam tapi bukan untuk mengamalkan, melainkan untuk menyudutkan Islam dari dalam. Maka yang seperti ini munafik, ya munafik jelas. Bismillah. Kemudian pertanyaan, Ustadz, kalau istri sudah melek, istri sudah melak, oh disingkat dia melakukan tapi melak doang tulisannya, ya. Iya, wal musta'an. Kalau istri sudah melak introspeksi tentang dosa-dosanya, sementara masih susah untuk ingatkan suami. Karena qadarullah mereka diuji sama anak. Adakah dalil yang bisa menguatkan untuk suaminya agar mudah menerima nasihat istri? Dalilnya kembali ke keumuman dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ambil doa itu. Itu di surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami penyejuk mata, ya penyejuk hati dari kalangan apa? Azwaj, yaitu pasangan, wa dhurriyyat, yaitu anak-anak. Jadikan mereka qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa. Coba ya, dan juga doa-doa pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, berikanlah hidayah pada suami saya, dan semisalnya dari doa-doa. Ya, ya mengingatkan suami, kan suami orang. Ya, ya ingatkan sekali-kali, diingatkan. Ya, diuji sama anak. Semua orang diuji sama anak. Semua bapak dan ibu diuji sama anak. Ya, karena harta dan anak itu bisa menjadi fitnah, ujian. Jadi semua diuji sama anak. Kalau misalnya kita ngelihat ada tetangga atau teman anaknya itu soleh solehah, ya itu kan kita ngelihat zahirnya, alhamdulillah bagus. Boleh jadi di rumahnya ujian buat orang tuanya, atau untuk menapaki supaya mereka soleh solehah itu penuh ujian lampau gitu loh. Jadi nggak ada anak tiba-tiba jadi dari bayi brojol langsung soleh sampai gede soleh solehah. Nggak ada langsung jadi hafidhah keluar langsung baca Al-Baqarah, nggak ada. Semua pasti ada fitnahnya gitu. Kalau misalnya ya diuji sama anak, ada memang ujian, tapi ujian orang beda-beda terhadap anak beda-beda. Maksudnya levelnya beda-beda. Ya, ada yang diuji sama anak, anaknya suka kesurupan, ada. Ada yang diuji sama anak, anaknya bandel, ada. Ada yang diuji sama anak, anaknya salah pergaulan, atau bebal, atau suka ngejawab. Itu semua kan ujian. Ada diuji sama anak, anaknya sakit. Ya, kalau misalnya kita perhatikan, kita ngobrol sama pasangan kita, itu tuh tetangga kita lagi diuji sama anaknya. Coba kita ngajak. Kita juga selama ini juga diuji sama anak, tetapi mungkin jenis dan levelnya berbeda. Ya, kita doain aja yang lagi diuji sama anaknya, kita doain semoga Allah peringan ujiannya, semoga Allah berikan kesabaran. Nah, sekarang kalau sang istri diuji sama anak, dulu juga diuji sama sikap suami yang susah diingetin, ya sabar aja. Iya. Ya udah, diingetin aja suami, kadang-kadang ingetin, doain dah gitu. Itu tugasnya. Tugasnya bukan harus mengatur suami, memaksa suami harus begini-begini. Ya udah, hidayah milik Allah. Iya. Dan jangan lepas. Udahlah, ceraikan aku aja. Ntar kalau cerai nggak bisa diingetin lagi dong suaminya. Nah, ya kan? Ya kan? Ya udah, tetap stabil aja, sabar aja. Ingetin terus. Jadi supaya
Suami yang mudah menerima nasihat itu, istri ini butuh hidayah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu butuh doa dan juga butuh ikhtiar istri, yaitu berusaha untuk taat dan nunduk pada suami. Itu insya Allah akan mempermudah. Dan doa yang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, Ustaz bagaimana cara menasihati orang yang bebal ketika dinasihati dalam kebaikan dan malah melontarkan kata sok suci kepada orang yang sedang menasihatinya? Mohon jawabannya Ustaz, terima kasih. Ya nggak ada caranya kasih tahu aja dan doakan hidayah. Kalau udah level kayak gini membalas dengan sok suci, ya udahlah, mau gimana lagi? Coba mau diapain coba? Kita nasihatin, jangan kayak gitu alah, sok suci kamu. Terus kita mau diapain? Terus kita mau ngapain terus? Mau balas apa? Daripada kamu sok kotor, ntar lama-lama berantem dong. Mau ngapain coba? Ya udah. Oh ya udah. Ya Rasulullah SAW juga diejek, dijuluki macam-macam, sahir, kahin, majnun, penyihir, dukun, orang gila, dan seterusnya. Dan nabi-nabi lain yang sebelumnya juga dituding macam-macam. Ketika nasihatin, ya udah, ya enggak lantas kemudian berhenti dan khalas, ya angkat tangan, enggak lagi dakwah, enggak. Ya kalau memang ada momentumnya buat nasihatin baik-baik, ya udah nasihatin. Walaupun dia bilang sok suci, lama-lama juga ini kok, lama-lama dia juga bosen kok dengan metode sok sucinya dia. Iya, karena nggak ada nyari istilah lain susah gitu. Jadi terusin aja. Mungkin ada masa-masanya nanti ketika orang ini sakit atau butuh bantuan, nanti ada momentumnya orang ini akan introspeksi diri, insya Allah. Iya begitu. Ya. Jadi tenang aja. Kalau cara nasihatinnya normal aja. Ya nggak usah ngatain bebal, batu dan seterusnya, nggak usah. Ingetin aja. Om, jangan kayak gitu, nggak bagus. Sok suci lo. Om, jangan kayak gitu, nggak bagus. Tuh kan sok suci kan, gitu. Jawabannya gitu terus. Ya ibu kasih. Ini peringatan terakhir ya. Om, ya jangan seperti itu, tidak baik, itu maksiat. Ini terakhir. Kalau memang yang ketiga ini tidak diterima juga, lo gua end, begitu misalnya. Enggak, kayak seperti ini mah bukan dakwah, ya. Ini mah bukan dakwah ini. Jadi terusin aja di waktu yang baik untuk nasihatin. Ya, saya nggak tahu ini apakah kerabat atau orang jauh, saya tidak tahu. Ya, jadi beda-beda caranya. Ibu lebih tahu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila kita membatalkan ikut pengajian karena suami masih sering online kerjanya, jadi banyak kerja di rumah. Walaupun suami mengizinkan, tapi saya memikirkan nanti makan suami gimana. Ya ngapain dipikirin, kita kasih makan. Emang harus disuapin tuh suaminya. Ya udah beliin makanan, beliin bacem, tempe, toge, jengkol, selesai makan, nanduk sendiri, gitu. Ini suaminya masih kecil apa ya mungkin ya. Pertanyaannya, apakah ini juga termasuk karena akibat apa nih? Akibat numpuk dari maksiat, akibat maksiat lah pokoknya. Tidak, ya ini cuman karena ya mungkin terlalu sayang sama suaminya. Ya kalau suami di rumah dia nggak bisa keluar, jangan. Walaupun diizinkan suami, tapi hatinya itu betul-betul sangat sayang sama suaminya. Mungkin karena terlalu sayang sama suami. Padahal mungkin suaminya juga belum tentu juga butuh dengan servisnya. Ya udah lu pergi aja. Alhamdulillah lu pergi gitu kata suami mungkin.
Ya, jadi ya taruh aja makanan Kalau misalnya emang butuh ilmu, memang diizinkan suami, semua baik-baik aja. Kan majelis ilmu nggak sampai seharian. Iya, nanti izin, Mas, pergi dulu ya, mau ke kajian, silahkan. Memang sih di hati tuh ada, ya Allah, suami sendirian di rumah gitu. Ada rasa kasihan, kangen, tapi kadangkala perlu juga ilmu gitu loh. Ya nanti kan pas balik kan kangen lagi gitu. Iya, pulang kangen bawa bakso misalnya. Nih Mas, Masya Allah, Mas kangen gak sama aku gitu? Enggak, kata Masnya. Biasa aja. Ya udah biasa aja. Iya, jadi kalau mikirin makan nanti gimana, ya makan. Ya udah nggak perlu kita ajarin gimana caranya makan, biarkan dia makan. Ya, jadi iya mungkin terlalu sayang. Masya Allah, ini istri yang terlalu sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang kita lakukan kalau anak kita sudah dewasa tapi sepertinya masih saja melakukan maksiat? Larut dengan kehidupan dunia, bahkan sering meninggalkan sholat. Saat ini yang saya lakukan selalu mengingatkan dan mungkin husnuzon kali bermohon kepada Allah agar anak-anak hamba menjadi hamba-hamba yang saleh, taat pada Allah. Oke. Nah di sini ya dia nulisnya was. Iya. Kata was. Jadi doain aja dan selalu ingatkan. Jadi ibu ini jangan merasa bahwa hidayah di tangannya. Hidayah di tangan Allah. Terus doakan. Seperti tadi doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Dan ingatkan selalu akan salat. Walaupun dia udah dewasa, udah gede, ingetin selalu. Jangan luput ya. Terus ingetin, dan juga kerjasama sama suami. Iya, jangan suami pas makan doang dipikirin ya. Ya jadi tapi juga harus mikirin anak berdua ya. Ingetin walaupun sudah dewasa. Apalagi ini sering meninggalkan sholat, terus diingatkan supaya sholat. Iya, walaupun udah besar harus diingatkan supaya sholat 5 waktu. Iya, ingetin terus. Biarin itu anak kesel di awal atau sering kesel sama ayah ibunya, ya. Tapi suatu saat anak itu akan sadar. Ya, mendingan kesel di awal, tapi nanti pada waktunya Allah akan ketuk hatinya. Allah akan bukakan hatinya. Daripada nyerah. Udah nggak usah diingetin lagi akan sholat. Itu malah makin parah nantinya. Dan di akhirat akan dituntut orang tuanya. Jadi yang penting ingetin terus. Sambil selalu doain. Di belakangnya doain pas dia berangkat kerja atau berangkat kuliah atau pulang. Ya pergi ya. Maka ibunya ngeliatin dari pintu rumah, didoain, ya Allah berikan dia hidayah ya Allah, misalnya gitu. Ya kan ibu-ibu zaman dulu kan kayak gitu. Anaknya keluar pergi, emaknya itu masih di pintu. Gitu. Ngeliatin anaknya sampai anaknya hilang gitu kan. Ya, sebagian mama sekarang nggak mau kayak gitu. Anaknya pergi aja dah. Udah pergi aja lo cepet-cepet gitu kan. Ya. Nggak ada diliatin, doain, mungkin nggak ada. Walaupun ini ritual tidak ada sunnahnya sebenarnya, tetapi ini hal yang tidak terlarang karena ini isinya doa. Jadi doain itu anak, ya, di sepertiga malam, di sholat kita sebut namanya. Insya Allah Allah Taala itu maha baik kok, ya, nggak bakal mengkhianati doa-doa hambanya, ya. Ustaz barakallahu fiik. Kalau kita download PDF kitab ini misalnya dari internet yang tersebar luas, contohnya di waqfiyah.com, apakah halal?
dan bukan kitab bajakan. Kalau untuk berintifa, yaitu mengambil manfaat, maka nggak masalah untuk kitab-kitab ilmu. Adapun urusan buku ini di-scan oleh pihak-pihak nggak bertanggung jawab, itu urusan mereka dengan Allah. Ya, adapun kita bukan konsumen berbayar dan kita hanya mengambil manfaat intifa, maka nggak masalah. Adapun kalau misalnya kita memperjualbelikan, maka itu yang bermasalah. Dan situs seperti waqfiyah.com itu dari waqfiyah, berarti asli maknanya adalah wakaf. Berarti kalau memang itu wakaf, maka insya Allah mudah-mudahan untuk umat diperbolehkan untuk mengkonsumsinya secara pengambilan manfaat. Adapun kalau untuk mencetaknya untuk dijual atau dibagikan, maka ini tidak boleh. Ya, seperti itu. Baik waqfiyah atau dari Syamilah. Maka semua itu kita insyaallah mudah-mudahan tidak masalah. Adapun kalau misalnya ternyata dari individu waqfiyah.com tersebut ternyata tidak izin untuk beberapa kitab kepada penulis atau penerbitnya, maka itu urusan mereka. Karena kita nggak tahu gitu loh. Kita hanya mengambil manfaat saja. Seperti itu, ya. Taib. Bismillah. Apakah termasuk karena maksiat bila kita sudah ikut kajian sunnah tapi masih ikut juga acara bid'ah seperti ikut acara mauludan? Ya, itu sendiri sudah maksiat, ya. Jadi ya buat apa kau ngaji sunnah masih ikutan yang seperti itu gitu loh. Kecuali kalau dia adalah tokoh yang memang diundang ceramah. Dan dengan ceramahnya dia di situ, insya Allah kebid'ahan bisa diminimalisir atau dikurangi, maka itu mungkin bisa ya. Tapi kalau cuman sebagai audiens, apalagi sengaja dia ikutan maulidan karena mumpung maulidan yang ini makanannya banyak, nah berarti emang dia kemaruk, ya emang dia pengen nyari makanan, maka nggak boleh seperti itu. Atau nggak enakan sama keluarga, atau nggak enakan sama tetangga atau teman-teman dekat, maka dia harus memegang sunnah Nabi SAW, menghindari bid'ah. Ya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat dan senantiasa berada dalam kebaikan. Amin. Walaki mithluhu. Ustaz, bagaimana hubungan antara dampak maksiat pada poin 2, 4, dan 5 dengan istidraj? Karena banyak yang melakukan maksiat tetapi terlihat tidak mengalami hal-hal dalam poin 2, 4, dan 5. Taib. 2, 4, dan 5 tadi apa? Merasa diharamkan dari rizki dan ya kemudian hampa, ya terhadap manusia hubungannya hampa dan perkara itu sulit. Tapi dia tidak mengalami itu misalnya. Ketahuilah bahwasanya poin-poin yang tadi disebutkan itu tidak mesti semua maksiat mesti seperti itu. Ini hanya secara global aja. Umumnya maksiat itu berefek ini. Tapi enggak seperti every single maksiat mesti itu efeknya. Kadang-kadang enggak juga. Kadang-kadang misal seseorang bermaksiat tapi dia tetap pinter gitu loh. Ilmu tetap masuk, ada. Iya, tapi di sisi lain rezekinya yang seret gitu. Jadi enggak secara total satu maksiat semua poin ini kena semua, enggak mesti. Baik. Nah, misalnya di pertanyaan beliau ini, kalau misalnya dia maksiat lancar tapi rizki malah tambah lancar, iya betul, ini istidraj. Dia maksiat terus tapi urusannya dipermudah sama Allah, ya ini istidraj. Dia maksiat terus tapi hubungannya dengan orang-orang baik-baik saja, dan hubungannya dengan orang soleh baik-baik saja, bahkan dia dikategorikan sebagai orang soleh padahal dia maksiat terus, ya ini juga termasuk istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah konsistennya maksiat dengan
tidak terputusnya kenikmatan. Itu istidraj. Jadi maksiat terus, kenikmatan juga terus, sehingga dia terkelabuhi dengan kemudahan-kemudahan. Maka ini istidraj. Ya, dan istidraj ini mengerikan karena istidraj ini mengelabuhi seseorang dan membuat seseorang menyangka bahwa diri tidak bermasalah. Nanti pada waktunya tiba-tiba langsung drop bermasalah. Langsung maksimal, entah kematian atau teguran yang maksimal. Ya, ibaratnya orang punya penyakit. Nggak pernah cek darah, nggak pernah cek apa-apa. Ngerasa semua baik-baik aja, padahal dia ada penyakit dalam. Dipelihara, dia nggak ngerasa kalau ada penyakit. Tiba-tiba makin mengembang itu penyakit dalam, pada waktunya langsung total penyakit dalamnya membesar tiba-tiba, dan dia tidak bisa mengelak karena hardware-nya udah rusak. Ya, begitu. Ya, itu namanya istidraj. Begitu. Adapun kalau orang langsung introspeksi diri, menghindari istidraj, maka baik dia insyaallah. Ya, begitu. Jadi jangan terperdaya dengan apa yang dipermudah oleh Allah Ta'ala di dunia ini, tapi bersyukur juga akan kemudahan. Cuman tetap wajib kita introspeksi diri dan menghindari maksiat atau dosa. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Amin. Walaki mithluhu. Benarkah sikap saya seperti ini? Wallahu a'lam. Kita lihat ya. Jadi masjid di rumah saya sangat menentang dakwah salaf, sehingga saya selalu bermajlis di masjid ini yang lumayan jauh dari rumah. Saya juga Bu, jauh saya, di Bekasi malah saya. Iya, jauhan saya Bu. Ada kekuatan, ada kekhawatiran jadi nggak punya teman. Tapi pernah sekali akhirnya kajian di masjid dekat rumah, cuma hadis yang disampaikan dhaif dan ilmu parenting masih berdasarkan parenting barat. Kadang khawatir kalau saya mati jadi nggak ada yang datang. Tenang aja Bu, ada yang datang nanti pas mati, malaikat munkar nakir. Tenang aja. Ya. Walaupun kalau ketemu tetangga saya selalu ramah dan ngobrol, tapi nggak pernah ngaji di masjid dekat rumah lagi setelah kenal dakwah sunnah. Syukur atas jawabannya. Ibu mikirin terlalu halus ya, sih jauh banget Bu. Kalau mati takut nggak ada yang datang. Bu, mati pasti malaikat maut datang. Itu pertama. Dan juga para penjemputnya. Itu pertama. Sekarang apa sih yang dikhawatirkan? Emang kalau misalnya kita mati gara-gara kita nggak ngaji di masjid terdekat, terus nggak ada gitu yang takziah ngelayat, atau nggak ada orang simpati gitu? Ada. Apalagi ini hamba Allah. Ya kita kan muslim, ya, dan juga punya hubungan baik dengan tetangga. Bakal diurus, yakin deh. Nggak ada. Gara-gara dia salafi, dia mati sendirian, kemudian mati kubur dewe. Nggak ada. Pasti ada yang nguburin, pasti ada yang ngurusin. Yakin deh Bu ya. Saya nggak tahu apakah ibu ini punya suami atau enggak atau gimana, tetapi percayalah sama Allah. Jangan mikirin terlalu jauh. Allah itu punya hamba banyak sekali. Allah itu yang menggerakkan hati-hati hamba. Sekarang tugasnya yaitu ya beribadah kepada Allah. Kalau ngaji, ngajilah di tempat yang terbaik, dan hindarilah hal-hal yang bid'ah atau perkumpulan yang membahas hadis yang lemah, atau ini ilmu parenting pak versi barat, kayak nggak ada versi Islam aja gitu kan. Ya jadi jangan khawatir kalau mati nanti nggak ada yang datang. Insya Allah ada yang datang. Iya, saya nggak tahu siapa yang datang. Pokoknya nanti ada yang datang aja gitu. Nggak usah mikirin gitu Bu, karena setelah nanti wafat kita nggak ada cek absen siapa aja yang udah datang ke mati saya, nggak ada. Udah nggak bakal mikirin gitu. Ntar yang mikirin apa? Kita bisa nggak
untuk menjawab pertanyaan di kubur. Itu yang lebih diperhatikan sekarang. Adapun tetangga, teman, keluarga nanti pada datang apa enggak, datang enggak datang, mereka itu enggak membekas di fitnah kubur, enggak membekas. Yang membekas itulah amalan kita ketika masih hidup ini. Iya, insya Allah kalau punya tetangga selalu ramah dan ngobrol enak, insya Allah Allah akan mengerahkan hamba-hambanya untuk ngurus jenazah kita. Iya, dan juga jangan jauh komunikasi terhadap teman-teman yang solehah. Tetap terus komunikasi walaupun secara WhatsApp misalnya, ya punya komunikasi dengan mereka, ya punya koneksi dengan mereka. Siapa tahu dengan kedekatan dengan orang-orang soleh atau solehah, kita juga berpengaruh pada keselamatan di akhirat kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu jangan putus asa, tetap berteman dan bersahabat dengan para tetangga dan juga teman-teman pengajian yang solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan akhir hayat kita husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjawab fitnah kubur dan menjadikan kita orang yang dimudahkan untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ya, taib. Silakan, Pak. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang. Rusia. Yang udah meninggal yang dikorupsi hartanya. Jadi misal orang ini punya atau nilep atau korupsi uang temannya. Nah setelah dia insaf, taubat, dia dapatkan temannya udah meninggal. Bagaimana? Keluarganya maksudnya mayit, ahli waris gitu, nggak ketahuan. Dia udah nanya-nanya nggak ketahuan. Oke, caranya dia bersedekah atas nama mayit, ya, atau atas nama keluarga mayit, itu aja, ya. Itu insya Allah Allah maha tahu. Allah maha tahu niatan dia dan sudah lunas insya Allah. Iya, begitu aja Pak. Insya Allah simpel. Kalau dia udah mencari keluarga mayit yang ketemu-temu, ya khalas. Insya Allah mudah, ya. Dan dia nggak perlu ketika sedekah itu juga nggak harus dia beritahu ke objek sedekahnya bahwasanya ini saya mengkodok hutang atau hasil korupsi saya di masa lampau. Nggak usah ngomong kayak gitu. Allah lah yang tahu. Cukup Allah yang tahu. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Afan. Ada lagi Bapak? Atau cukup sampai sini insyaallah. Jazakumul khair jaza. على حسن استماعكم وحضوركم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.